kami percaya puji-pujian kami diberkati Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat, baik yang ada di rumah, di mana saja mereka mengikuti ibadah secara langsung ini, diberkati oleh Tuhan. Dalam kami siap untuk menerima kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat kita mempersiapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman. Kita sudah memuji-muji Tuhan. Kita percaya kita sudah melakukannya dengan baik. Kita melakukannya dengan sungguh. Dan sekarang kita siap untuk diberkati. Kita siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Sebabnya mari saudara, pastikan semua kita ya, kita berada di posisi yang siap ya. Anak-anak biar di rumah sendiri jangan mondar-mandir, kasih tahu dia untuk semua kegiatan nanti ya. Ikuti dulu ibadah ini sampai selesai. Ibadah ini gak lama, singkat saja, tetapi mari kita lakukan dengan penuh hikmat, dengan penuh kesungguhan, supaya berkat tidak melalui kita, berkat tidak melewati kita. Puji Tuhan, saya yakin, percaya bahwa seluruh jemaat siap untuk diberkati lewat kebenaran firman pada hari Minggu pertama di bulan April ini. Jadi sebentar kita juga akan makan sehidangan dengan Tuhan. Ya, yang di rumah saudara sudah mempersiapkannya seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa perjamuan kita adakan di rumah masing-masing. Kita siapkan diri untuk melakukan perjamuan, dan itu sebabnya sebelum sampai ke sana kita mendengarkan firman. Firman pada hari ini saya berikan tema semuanya Tuhan tahu. Ya, semuanya Tuhan tahu. Ya, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Jadi semua yang terjadi di dalam sepengetahuan Tuhan. Semua yang kita alami tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua seizin Tuhan. Ya, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Memang Tuhan kita itu adalah Maha Tahu. Pertanyaannya, apakah kejadian yang sedang terjadi pada hari-hari ini Tuhan tahu? Jawabannya ya, Tuhan tahu. Kemudian kita lanjutkan dengan mungkin bertanya, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan buat? Pasti itu ada pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Nah, itulah yang kita mau lihat pada kesempatan ini. Ini yang kita mau renungkan, ya. Jangan lupa temanya, semuanya di dalam sepengetahuan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu, ya. Nah, kemudian kalau kita bertanya kenapa Tuhan izinkan, sebentar kita mau baca firman. Ya, pasti itu akan terjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Kok Tuhan kita sudah tahu ini bahaya? Tuhan kita sudah tahu ini menggelisahkan banyak orang. Ya, kalau Tuhan tahu bahwa ini merugikan banyak orang, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa? Ya, sekali lagi Tuhan izinkan, bukan Tuhan lakukan, ya. Beda. Ya. Berarti yang rencananya bukan Tuhan rencanakan. Ingat itu. Ya.
Yang saya katakan Tuhan izinkan, berarti bukan Tuhan rencanakan. Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi karena ada maksudnya. Nah, demikian juga pada hari-hari ini yang terjadi di dalam kehidupan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Semua mencerit, semua berteriak, dan pertanyaan-pertanyaan ini keluar dari mulut mereka. Kenapa Tuhan? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah keluargaku sudah sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa? Apakah Tuhan tidak tahu ini bahwa bahaya? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ini akan merugikan keluargaku? Ya, di mana hari-hari ini semua orang disuruh diam di rumah. Ya, tinggal di rumah, jangan keluar rumah. Ya, mengurangi, kalau tidak penting untuk keluar dari rumah, gak usah, lebih bagus di rumah. Ya, lantas kita bertanya, kenapa ini Tuhan izinkan? Apa maksudnya? Kalau saudara kita renungkan, kita dalami, maka saudara kita sudah mulai mengerti sekarang. Ya, kenapa Tuhan katakan di rumah? Kenapa Tuhan katakan gak usah keluar rumah? Ya, Tuhan katakan lewat pemerintah tentu. Bukan Tuhan langsung berkata, "Oi, keluarga ini jangan keluar rumah." Enggak. Tuhan izinkan lewat pemerintah dengan menganjurkan kalau bisa setiap warga, setiap masyarakat lebih bagus pilih diam di rumah. Ya, tinggal di rumah. Dan itu yang kita lakukan hari-hari ini. Ya, kita dengar-dengaran. Kemudian saudara tangkap apa di situ? Apa maksud Tuhan? Ya, yang tadi saya katakan, kalau mulai kita dalam, kita mulai mengerti. Iya ya, dengan disuruh kita diam di rumah, kita ada kesempatan doa bersama. Kita ada kesempatan untuk menangis bersama di bawah kaki Tuhan, dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, tahulah kita ya selama 1 minggu ini juga, khususnya di wilayah 1, ada doa rantai mulai dari hari Senin kemarin berakhir pada hari Sabtu kemarin. Ini salah satu maksud Tuhan, supaya kita ada waktu khusus seisi rumah tangga untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Ini salah satu. Masih banyak lagi artinya yang lain, masih banyak lagi maknanya yang lain. Tetapi dalam hal ini kita sekarang mulai mengerti kenapa harus terjadi. Kalau Tuhan sudah tahu kenapa harus terjadi, mari saya mengajak kita membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita, ya, di dalam Ayub pasalnya yang ke-1 atau pasal pertama. Kita mau baca di sana beberapa ayat, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kalau saudara sudah ketemu ayat ini, saya mengajak semua kita untuk baca bergantian. Mari kita berdiri bersama. Tadi yang melayani puji-pujian, Ibu Gembala berkata ibadah ini sama seperti di gereja, tidak ada kurangnya, tidak ada bedanya, sama. Semua kita lakukan seperti kita berada di gereja. Mari, Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Saya baca ayat 6, saudara ayat 7, dan seterusnya kita baca secara bergantian. Ayat 6 bila begini, dari Ayub pasal 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Maka datanglah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa lagi takut akan Allah? Sama-sama baca 3. Ya, bukankah engkau yang membuat makar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada, baik di rumah maupun mungkin ada yang di tempat lain, tetapi mengikuti ibadah ini, sama-sama kita diberkati Tuhan lewat pembacaan kita tadi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membacakan Taurat Tuhan serta merenungkannya di dalam hati. Saudara, kita lihat di sini ya ayat-ayat yang diberikan kepada kita lewat Ayub ini. Semua kita tahu siapa Ayub. Ya, inilah awal hidup Ayub. Inilah Ayub yang adalah anak Tuhan, yang kemudian tadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ayub itu adalah anak Tuhan yang saleh, anak Tuhan yang kudus, anak Tuhan yang tak bercacat, anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di balik itu ada satu tadi dikatakan anak Tuhan yang jujur. Ini Ayub, ya. Inilah awal mula atau inilah riwayat hidup dari Ayub yang dimulai dari pasal 1 ini. Dan saudara, kalau mengikutinya terus, kemudian kita melihat bagaimana kehidupan Ayub yang dikatakan dia mulai hidupnya dengan hidup yang baik. Dasar hidup yang baik. Dia sudah memulai keluarganya dengan keluarga yang baik. Dan saudara, sekali lagi kita melihat selanjutnya bagaimana Ayub mengalami yang namanya penderitaan yang luar biasa, ya. Pasti kita juga bertanya, kenapa itu terjadi? Maka saudara, sebelum kita sampai ke sana, kita lihat tadi, ya, dimulai kalau saudara baca bersama tadi di ayatnya yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Perhatikan itu, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya, sama juga kalau kita katakan pada hari ini, hari Minggu, datanglah anak-anak Allah. Mereka menghadap Tuhan, tidak di gereja, tetapi menghadap Tuhan. Ingat, kita lagi dalam ibadah ini, kita sedang menghadap Tuhan. Perhatikan itu. Ya, ini sekarang ini kita di rumah sedang beribadah, kita sedang menghadap Tuhan. Maka saudara, perhatikan baik. Niat baik kita, rencana kita, niat hati kita mau menghadap Tuhan. Terus saudara, itu kalimat itu belum selesai. Baca lagi dikatakan apa? Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Saudara, ingat baik, perhatikan baik. Ya, kalau di gereja, ya, mungkin kita masih malu. Harus nanti dilihat anak Tuhan yang lain, dilihat orang gereja yang lain. Ini rumah sendiri. Ini di rumah sendiri, ini kesempatan baik. Ingat ini. Sudah niat kita ketika diumumkan bahwa kita mau ibadah di rumah, niat kita baik, mau beribadah. Tetapi jaga baik-baik, jangan ada kesempatan sedikit pun. Kenapa? Di dalam ayat kalimat tadi dikatakan di antara mereka, di antara yang berniat baik, yang beretikat baik tadi, muncul juga, nongol juga yang namanya si iblis. Ya, apa maknanya? Apa hubungannya Pak Pendeta? Apa maksudnya? Dalam arti ibadahlah di rumah,
dengan sungguh-sungguh, jangan beri kesempatan sedikit pun kepada yang pengikut ini, ya, yang coba ikut-ikutan ini, ya. Bisa saja itu melalui anak kita yang kebiasaannya jam begini, dia kasih hidup TV karena udah waktunya, udah jamnya nonton begitu. Lantas saudara, karena kita segan sama anak kita, udahlah, TV juga jalan, ibadah juga jalan. Itu perhatikan baik. Atau ada kebiasaan lagi di rumah, ya, orang tua nggak bisa karena dipakai apalah, kita saja kan nggak ada yang tahu, rumah sendiri kok. Nah ini kesempatan, makanya ingat ini. Sementara kita beretika baik, berniat baik, sudah menyediakan ruangan, ayo kita ibadah, mari cepat-cepat mandi, mari, ya, ingat, jangan beri kesempatan sedikit pun, ya, sedikit pun. Jangan coba-coba beri celah kepada si iblis, karena dia di antara mereka ikut juga si iblis, ya, ikut juga si iblis. Ya saudara, dalam ibadah kita ini kita percaya hanya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, amin. Karena kita sudah bulatkan hati, tidak ada yang lain di pikiran kami Tuhan, tidak ada yang lain kesibukan kami Tuhan. Sekalipun ini rumah saya, sekalipun ini tempat saya, bisa saja beribadah sambil minum kopi, bisa, siapa yang tahu, ya, siapa yang tahu. Tetapi sekarang karena kita tahu ini, kita tidak memberi kesempatan si iblis dia mengambil kesempatan seperti ini. Ayat 7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya, kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis apa kepada Tuhan? Dari perjalanan mengelilingi dan apa? Menjelajah bumi. Ya, saudara, kalau Tuhan tanya pada hari iblis, dari mana? Oh, dari menjelajah seluruh bumi untuk menyebarkan apa? Virus corona. Oh, dari menjelajah. Jadi ini bukan hanya di dalam segelintir orang. Pekerjaan iblis bukan hanya di Tanjung Pinang, ini garis merah, tetapi dalam ayat ini dikatakan seluruh bumi. Itu kan yang terjadi pada hari-hari ini. Itu kan yang sedang kita alami, ya. Tuhan yang tadi ini kabar dari mana? Iblis, dari mana kamu? Oh, dari yang suka kita pakai kata dari beredar-edar, ya, dari jalan-jalan tak ada tujuan. Kemarin kita ingat, kapan itu saya lupa, mengenai keluarga yang pertama itu Adam dan Hawa, ya. Kenapa Hawa dia tergoda? Kenapa Hawa dia diincar sama jatuh di dalam rayuan si iblis? Karena Hawa itu beredar-edar, jalan-jalan tanpa diikutkan suami, jalan-jalan makan angin, dan akhirnya jatuh dalam sama. Ini memang itu pekerjaan si iblis. Dia tidak mau tinggal di tempat. Tidak heran kalau hari-hari ini melalui pemerintah kita disuruh stay at home, ya, diam di rumah. Bahasa Niasnya bilang hono gedauge banomo, ya. Hono gedauge banomo itu artinya diamlah, tenanglah di rumah. Itu bahasa Indonesia nih. Bahasa Nias hono gedauge banomo. Nah, lebih tinggi lagi hono banomo. Wah, itu lebih tinggi lagi, murni yang kita. Dia ada lebih dalam lagi itu, ya. Artinya kamu tenang, ya, sambil marah. Itu dua orang tua biasanya, ya. Kamu gak bisa diam di rumah, nak. Kamu gak bisa duduk, gak? Itu kalau bahasanya sih, ya. Tidak salah kebetulan pemerintah katakan diam di rumah, karena yang beredar-edar itu tanpa tujuan itu si iblis, ya. Kerjanya si iblis, dia beredar. Di ayat lain berkata, ya, yang dikatakan iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum, mencari mangsanya. Dia beredar, tak mengenal jam, tak mengenal. Itu rajinnya si iblis gitu juga, ya. Dia nggak ada jam istirahatnya, dia keliling muter terus untuk mencari mangsanya.
untuk mencari siapa yang jadi korbannya. Tuhan tanya itu dari mana? Dari beredar-edar. Ya, kemudian lihat ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Itu Tuhan bertanya kepada iblis. Pertanyaannya, apakah memang Tuhan nggak tahu? Tadi tema kita, jangan saudara kata, bertentangan dengan tema kita Pak Gembala. Tadi Pak Gembala bilang, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Kenapa ini Tuhan bertanya kepada iblis? Ini bukan dalam arti bahwa Tuhan tidak tahu di sini. Dan ini juga Tuhan bukan coba iblis. Ya, tetapi Tuhan ingin tahu gimana si iblis ini, ya, dia kenal nggak orang, dia bisa bedakan nggak? Karena dia dasar iblis kan, yang kadang-kadang yang benar dibalikannya menjadi salah, ya, yang jujur dibilangnya jadi pembohong. Tuhan tanya, ya, kepada iblis di dalam ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kita lihat, sebab ini keterangan daripada Tuhan yang bilang ini, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Apa itu? Yang tidak ada seorang pun di muka bumi seperti dia. Ada apa itu? Ya, yang dilanjutkan, yang demikian saleh. Ini dia. Saleh asal kata dari kalau misalnya kita soleha, saleha, ya, yang tujuannya hidup tak bercela, hidup kudus, hidup suci, itu maksudnya saleh, ya. Tidak ada seorang pun di atas bumi seperti Ayub, begitu saleh, ya, saleh. Kemudian lanjut apalagi dikatakan, ya, sesudah hidup saleh dan jujur, ya, jujur, saleh, jujur, apalagi yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini yang Tuhan tanyakan kepada iblis. Itu hambaku Ayub itu. Kamu nampak nggak? Kamu tahu nggak itu? Ya, kamu ketemu nggak seperti itu? Saudara, kita lihat iblis kali ini dia berbicara jujur, ya. Kali ini berbicara jujur iblis, dia bilang begini, ayatnya yang ke-9. Jawab iblis, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya apa? Dengan pujian tadi sama Ayub, apa tidak ada jaminan daripada Tuhan? Apa nggak ada upah daripada Tuhan? Iblis tahu bahwa kalau Ayub hidup begitu pasti ada jaminannya dong daripada Tuhan, pasti. Ayat 10 dijawab, ya, disampaikan iblis keluhannya apa yang didapat mengenai Ayub yang saleh tadi. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ini dia. Iblis tahu. Kalau kita pakai bahasa bebas, bagaimana kami bisa mengganggu dia? Memang kami beredar di seluruh muka bumi. Memang kami sebarkan namanya virus corona. Tetapi siapa yang bisa mengganggu ya namanya rumahnya siapa? Ayub. Bukankah Tuhan yang membuat pagar? Jadi kalau saudara kita bertanya, rumah Ayub, rumah yang dimiliki oleh Ayub, pagarnya bukan dari manusia. Ini yang katakan si iblis sendiri, ya. Mereka tidak bisa menembus pagar Ayub itu. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat pagarnya. Tuhan yang membuat pagar keliling. Dan bukan hanya itu, dikatakan serta segala miliknya. Bukankah engkau yang melindungi, ya? Bukankah engkau yang menjaga, ya? Maka selanjutnya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Artinya di sini kita tahu bahwa iblis dia mengakui
Ayub tidak bisa diganggu. Ayub tidak bisa ditebus pagarnya, karena yang memberi pagar, yang membuat pagar itu adalah Tuhan sendiri. Sekarang muncul dengan tema kita tadi, semuanya di dalam sepengetahuan Tuhan. Dan kemudian kalau sepengetahuan Tuhan, Tuhan tahu bahwa yang terjadi sekarang ini pasti bahaya. Pertanyaannya, kenapa terjadi? Sama juga dengan pagar Ayub ini, yang dikatakan bahwa Tuhan yang membuat pagarnya. Kemudian kenapa bisa tebus? Kenapa bisa ada celah di pagar Ayub ini? Apakah itu juga dengan sepengetahuan Tuhan? Apakah itu juga Tuhan izinkan? Ya, Tuhan izinkan. Sekarang kita bertanya, apa sih tujuannya? Hari ini semua menyadari, yang mengatakan bahwa kami dengan kejadian ini ada banyak orang yang dengan rendah hati mereka berlutut kepada Tuhan dan mengangkat hati, mengangkat tangan. Tuhan, sungguh Engkaulah Tuhan yang ajaib. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan ini supaya kami boleh keluar iman kami yang asli. Sesudah amin. Supaya kami boleh keluar iman kami yang sungguh-sungguh. Supaya kami boleh nyatakan bahwa kami adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak main-main lagi. Jadi kenapa tembus? Kenapa bisa tembus pagar ini padahal Tuhan yang buat? Sekali lagi pertanyaannya, apakah Tuhan tahu bahwa ini akan tembus, akan ada celah di pagar setiap rumah anak Tuhan dengan virus corona ini? Apakah sepengetahuan Tuhan? Ya, sepengetahuan Tuhan. Pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan? Karena ada maksud Tuhan di balik itu. Tadi yang kita sudah sama-sama dengar, ya, supaya anak-anak Tuhan tambah setia kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan tambah penyerahan diri kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan tambah bersungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tidak main-main lagi pada hari-hari ini. Supaya anak-anak Tuhan tambah jelas, ya, bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tidak lama lagi, ya. Itu sebabnya kita diuji iman kita, ya, diuji keyakinan kita, supaya kita benar-benar kita keluar. Ada ayat katakan bahwa untuk menguji iman anak-anak Tuhan kita diumpamakan seperti emas, ya. Emas, untuk melihat keaslian dari emas, kemurnian dari emas itu harus dibakar, ya, harus dites, ya, dibakar di dalam api yang begitu panas sampai emas itu nggak kelihatan lagi emas, sampai hangus, hitam. Dan kalau dia emas asli, biar hitam, biar gosong, biar dibakar, ketika dibersihkan dia tetap keluar aslinya emas, ya. Ada banyak yang katakan bahwa kita diuji ketekunan kita, dari kesetiaan kita, ya, sampai di mana ketahanan iman kita. Itu tujuan, ya. Jadi kalau kita tadi, kenapa pagar ini boleh tertembus? Kenapa? Tuhan yang membuatnya. Tuhan izinkan. Sekali lagi, ya, Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Supaya kita boleh keluar sebagai anak-anak Tuhan yang diuji, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, anak-anak Tuhan yang kualitas imannya luar biasa. Semua juga kita tahu, ya, ada anak Tuhan yang diuji itu yang namanya SMA, Sadrak, Mesa, Abednego, ya. Semua tahu bagaimana ujian iman mereka. Enggak tangguh-tangguh, sama dengan emas tadi yang kita bilang. Mereka dilempar di dapur api yang begitu nyalanya, tidak lagi disebutkan suhunya berapa, tetapi kalimat di situ dikatakan nyala api yang luar biasa. Artinya udah over, ya. Hasilnya apa? SMA keluar sebagai anak Tuhan yang kualitas imannya luar biasa. Saudara, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mereka keluar dikatakan
bau angus pun tidak ada dalam kehidupan mereka. Ini kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita keluar sebagai anak-anak Tuhan yang beriman dan menghadapi hari-hari besok menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Kita tidak ragu lagi. Haleluya. Kita tidak khawatir lagi apapun yang terjadi. Kita tetap berkata, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali pelayan, tetap pelayan. Sekali menyatakan bahwa saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mau cari jalan keluar, mau menghindar. Hanya ada satu kata, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali pelayan Tuhan, tetap menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena iman kita sudah teruji. Mari saya mengakhiri dalam 1 Petrus pasal 5. Kita baca di sana juga. 1 Petrus pasal 5 sama juga ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 5. Ya, pasal 5 di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat 10, hampir sama dengan tadi. Saudara, kita baca ayat ini lagi secara bergantian, tapi saudara duduk saja. Kita baca ayat ini berganti-gantian seperti tadi. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 saya baca, saudara ayat 7 dan seterusnya kita bergantian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 3 ya sama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dijelaskan di sini. Apakah sepengetahuan apa yang sudah kita alami? Ya, sepengetahuan Tuhan. Apa tujuannya? Tadi dikatakan supaya ketahuan. Ya, yang mana ada Tuhan yang imannya iman yang asli, iman yang bertumbuh. Yang mana yang imannya selama ini hanya iman sering diupamakan seperti kerupuk, ya. Waktu ditaruh di softless, waduh, satu panjang begitu dipenyet sebentar habis ya, tinggal segenggam. Ya, ini tujuan Tuhan izinkan yang namanya di dalam ayat tadi katakan penderitaan. Ya, disebutkan kenapa? Memang ini yang mengalami kita hanya di Tanjung Pinang. Tadi saudara baca di dalam 1 Petrus dikatakan yang ini semua juga dialami oleh saudara-saudaramu seluruh mana tadi? Seluruh dunia dialami semua. Ya, semua juga mengeluh yang sama. Apalagi kalau kita cuma masyarakat Tanjung Pinang, semua kita alami, semua kita rasakan. Tetapi sekali lagi, kalau buat pertanyaan kenapa itu terjadi? Bukankah kita sudah dipagari oleh darah Yesus? Kenapa? Sekali lagi tujuannya Tuhan ingin mengetes, ya. Tuhan ingin menguji. Ada hari ini anak-anak ujian. Satu hal kegembiraan di mana UN tidak ada lagi, ya, ditiadakan ujian nasional. Nah, nggak ada lagi, ya. Jadi anak-anak satu hal yang mengembirakan anak-anak dikembalikan lagi di kurikulum yang seperti yang sudah lewat.
Artinya yang menentukan kelulusan adalah guru. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya, sama, diuji dulu, diuji. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga biar kita ingat ini. Kita diuji dengan masalah-masalah yang datang kepada kita. Mungkin saudara katakan, dan Tuhan ampuni kita. Kadang-kadang kita katakan, aduh ujian ini terlalu berat. Kok kayaknya cuma saya aja ya. Karena dosa saya terlalu banyak kali. Saudara tadi dikatakan, ini juga dialami oleh seluruh saudara-saudaramu. Seluruh dunia dialami, dirasakan. Tujuannya apa tadi? Supaya kelihatan. Ya, kelihatan. Yang mana anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang mana anak Tuhan yang hanya di mulut. Yang mana anak Tuhan yang hanya kalau sukacita, lalu halan waktu naik gaji, waktu ada berkat anak Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu ada masalah, waktu ada penderitaan, sudah mulai tidak ingat lagi, tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya, yang mana anak Tuhan yang benar-benar dia sebagai anak Tuhan yang hidup benar, yang tadi dalam ayat pokok kita, hidup saleh, hidup jujur kepada Tuhan. Ya, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kalau demikian, saya percaya, saya yakin lewat masalah ini, tadi ayat terakhir yang kita baca di dalam Petrus tadi dikatakan apa? Ya, di dalam kalimat terakhir, sesudah dengan janji Tuhan di sana dikatakan apa? Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Apa itu janjinya apa? Akan melengkapi, apalagi meneguhkan, apalagi menguatkan, dan apalagi mengokohkan kamu, iman kamu. Kalimat terakhir ini janji Tuhan yang harus kita pegang dan kita katakan amin. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, katakan amin. Corona tidak akan lama lagi, haleluya. Corona tidak akan berlama-lama, dalam nama Yesus tidak akan lama-lama. Ya, Corona akan hilang di permukaan bumi, akan ditelan oleh kuasa daripada Tuhan. Sebentar kita akan coba memperingati mengenai kematian dari Tuhan Yesus. Ya, kita percaya dengan kematian Tuhan Yesus, Corona pun ikut dikuburkan, ikut dilenyapkan. Haleluya. Dengan kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus, kita aminkan akan terjadi sesuatu. Haleluya. Saudara, saya katakan terjadi sesuatu, jangan tunggu-tunggu bahwa mujizat apa di Tanjung Pinang akan terjadi penglihatan apa. Tetapi yang saya katakan terjadi sesuatu terutama dalam diri kita. Ya, dari yang kita mati rohani, kita bangkit rohani, itu terjadi sesuatu. Itu mujizat yang paling besar. Haleluya. Tadinya kita tidak bersungguh-sungguh menjadi bersungguh-sungguh, itu mujizat yang besar. Ya, tadinya kita cuek dengan Tuhan. Tuhan bangkitkan iman kita menjadi senang, menjadi lebih sungguh-sungguh kita dengan melayani Tuhan. Itu adalah mujizat yang paling besar. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman. Saya sampaikan di sini. Semuanya sepengetahuan Tuhan. Termasuk apa yang terjadi pada hari-hari ini. Kenapa Tuhan izinkan? Karena ada maksud Tuhan tertentu. Ya, tadi kita sudah membaca ayat-ayat firman. Maksud Tuhan supaya hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya anak-anak Tuhan tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya iman anak-anak Tuhan semakin dimurnikan dan kemudian siap menerima tantangan yang ada di hadapan kita, di mana itu akan nyata menjelang kedatangan Tuhan. Ada ayat lagi yang berkata di dalam Matius pasal 24, satu kali kita akan ditampi, satu kali kita akan ditampi, disaring. Haleluya. Ayat itu bilang, yang beriman dia akan ditaruh di sebelah kanan, yang gugur di sebelah kiri. Jadi tampi yang sudah berlaku itu termasuk apa yang terjadi pada hari-hari ini. Kita sedang ditampi. Ya, yang mana yang isinya padi ada isinya, itu yang melanjutkan pergumulannya ke depan. Yang tidak, itulah yang menganggap ini menjadi
asalan yang menjadi ya sudah dijadikan buah bibir, apa-apa corona, apa-apa dijadikan ya yang seperti itu. Ya bobotnya tidak ada. Tetapi anak Tuhan yang berbobot, ya dia berkata, aku tetap maju, aku tidak mundur. Ya, kesetiaanku, jam ibadahku, jam doaku tidak akan berubah. Ya, kembali kepada Daniel, kita lihat, kita mengikuti. Ketika Daniel ada ancaman, ini siapa yang menyembah Tuhan, ini akan dibuang di lubang buah singa. Ya, firman Tuhan katakan, Daniel menerjemahkan itu, dia sama dengan kita juga. Dia kembali ke rumahnya. Haleluya. Haleluya. Ya, tidak dikatakan dalam ayat itu Daniel lari ke kota mana. Firman tadi katakan, begitu dapat ancaman ini, surat edaran itu, Daniel, dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya, dia tidur. Dia kembali ke rumahnya, dia tidak ada kegiatan. Tidak. Tapi firman Allah bilang apa? Dia kembali ke rumah, dia lakukan sedia kala. Dia lakukan seperti biasanya. Apa itu? 3 kali sehari dia menghadap kiblat. Di mana? Tidak usah cari kiblat, tetapi yang kita tangkap di sana, Daniel, dia tidak berubah sedikit pun. Dia memang di rumah, sama dengan kita di rumah. Tetapi di rumah dia bangun mesbah. Dia tidak rubah jadwal doanya. Ya, hari-hari ini saya melihat anak Tuhan, saya melihat kita semua. Ketika kita di rumah, kita bangun, kita tambah jam doa kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman, Tuhan Yesus memberkati saudara yang sudah menerima kebenaran firman.